minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu lagi sama saya Ibu Irina. Gimana kabarnya semua sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan ya semua para sahabat dimanapun berada, doain selamat waras sehat, dilindungi Allah Ta'ala, dia lindungi, diayomi. Allah Ta'ala selalu beri perlindungan, pengayoman dimanapun sahabat berada, dilindungi, diayomi ya. Jauhkan nerabai, dekat selamat waras, dekat rezeki, dan sahabat-sahabat semuanya dimudahkan semua urusannya dan diparingi rezeki kebesar yang lumintu ya, kalau bahasa Jawanya. Sekarang sebelumnya aku awali dengan sholawat ya sahabat-sahabat. Yuk mari kita sholawat sahabat-sahabat ya. Mari kita bersolawat bareng-bareng ya sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Bisari Rabbilingkot Batanuruhul A'la Payahabat Jabaterot Bijagat Hikmah Yusra. La ilaha illallah wal nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Anna rasbihil aqwa sarko wa magriban walu sama kolu lahumar kapan alam. La ilaha illallah wa nabutu ila iyahu muklisina lahu dina walau karihal kafiruna. Sholawat ya sahabat, yuk mari kita sholawat. Sholawat itu bikin hati senang, bikin tenang, menjalankan apapun itu di pikiran itu senang ya sahabat-sahabat. Sekarang aku bawa tuh cari video yang bagus ya sahabat. Nih sekarang aku video di depan apa belakang.
Ini aku tunjukkan di sini ya, cuman setiap hari kayak gini sahabat-sahabat. Malam ini aku tunjukkan di luar ya sahabat-sahabat nih. Mudah-mudahan nggak kepencet, nggak itu. Ada orang sahabat-sahabat, ada orang sahabat-sahabat. Sudah ya sahabat, ada orang. Ada orang di luar. Saya takut sahabat-sahabat. Ada orang sahabat-sahabat di luar. Aku agak takut. Gak apa-apa ya sahabat-sahabat, ngobrol di dalam ya. Ngobrol di dalam sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat semuanya. Ke kamera depan lagi ya. Gak apa-apa. Ngobrol sama saya ya. Sahabat-sahabat dimanapun semuanya, semua sahabat ya, dimanapun berada sahabat-sahabat. Kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Cuman aku yang ngomong, sahabat yang dengerin ya. Saya mohon ya sahabat-sahabat, kalau video ini nggak betul bagus, mohon ya dimaafkan karena di sini masih di rumahnya orang, Kalau kurang bagus dimaafkan ya sahabat-sahabat. Besok kalau udah di Indonesia saya mau bikin video yang bagus, bikin lokasi yang bagus ya, bisa pindah-pindah ya. Karena di sini nggak apa-apa, di sini memang masih di rumahnya orang. Saya mohon dimaafkan ya sahabat-sahabat dan dibantu ya, supaya videoku ini bisa cepat berkembang ya, aku bisa live ya, punya channel ya sahabat-sahabat. Mohon tanpa didukung semua sahabat-sahabat ya nggak bisa jalan. Saya mohon didukung ya sahabat-sahabat. Nanti kalau udah berjalan dengan lancar, saya bisa live ya sahabat-sahabat. Nanti aku ceritakan apa yang saya mau ya sahabat-sahabat. Aku ceritakannya apa yang aku mau. Sekarang ini jelek bagusnya video saya mohon ditonton ya sahabat. Yang mau nonton terima kasih, beribu terima kasih ya sahabat-sahabat. Dan saya mohon bantuannya di share yang sebanyak-banyaknya biar videoku ini cepat berkembang dan berjalan dengan lancar. Sahabat-sahabat membantu saya nonton video saya itu juga barokah. Saya doakan ya sahabat-sahabat barokah. Terus apalagi yang mau nge-share yang sebanyak-banyaknya di share dan like, comment, and subscribe. Dipencet tombol loncengnya ya sahabat-sahabat biar gak ketinggalan video saya ya, di subscribe. Saya mohon bantuannya ya sahabat-sahabat. Insya Allah nanti kalau udah di Indo saya bikin video yang bagus.
Tapi walaupun sahabat-sahabat belum banyak yang melihat saya ya, tapi saya sempat semangat, tetap semangat sahabat, tetap semangat, semangat, semangat. Insya Allah Allah Ta'ala itu meridhoi apa yang dalam batin saya, dalam pikiran saya. Insya Allah meridhoi ya sahabat-sahabat. Sahabat mau mendukung saya, membantu saya ya sahabat-sahabat. Membantu saya, apa yang saya minta dilaksanakan, insya Allah dapat barakallah dari Allah Ta'ala yang sebesar-besarnya, insya Allah ya sahabat-sahabat. Didukung dan dibantu ya sahabat-sahabat, saya mohon supaya kayak teman-temannya aku bisa berbagi, insya Allah ya sahabat-sahabat ya. Tadi nanti kalau mau ini kan mau puasa sahabat-sahabat ya, nanti kalau saya nggak kecapean bikin makanan apapun, insya Allah mau aku video biar sahabat tahu caranya saya masak ya. Terus apa ya, pokoknya insya Allah saya semangat mau bikin video ya, mohon mengerti dan bantuannya ditonton walaupun gimana ya sahabat-sahabat, supaya saya bisa live, sahabat bisa komen, saya bisa membaca, dan sahabat mau nanya nanti saya bisa menjawab ya sahabat-sahabat. Apa pengalaman saya yang apa saya alami, ada sahabat yang nanya, insya Allah saya itu akan menjawab sebaik-baiknya, saya siap. Tapi saya mohon sahabat-sahabat ya, saya mohon dukungannya, mohon bantuannya ya sahabat-sahabat. Saya mohon dibantu supaya kita sering ketemu terus sampai besok bisa ngobrol-ngobrol ya sahabat. Saya mohon ya sahabat. Memang kayak gini loh namanya pembantu di Arab itu nggak bisa keluar lagi, aku juga nggak seneng takut lagi keluar saya, apalagi di negaranya orang. Di rumah aja naik taksi aku nggak berani, taksi kan nggak ada temennya, kalau bis mang saya berani, kalau taksi nggak berani sahabat-sahabat ya. Nggak tahu, saya ya tahu dengar-dengar kabar-kabar itu kok saya miris takut ya. Saya mau ngomong apa, dan kalau mau sahabat-sahabat udah pertanyaan saya jawab ya, baca komen. Ulang belum bisa live, doain ya sahabat-sahabat seperti saya bisa live. Jadi kalau sahabat tanya ada yang komen, insya Allah saya baca. Kalau ada yang bertanya, insya Allah saya jawab ya sahabat-sahabat. Sebenarnya aku udah kangen sahabat-sahabat, pengen pulang, udah kangen sama rumah, kangen sama anak-anak ya, terutama anakku Rina. Saya kangen sahabat, pengen pulang. Tapi saya pertahankan 1 tahun lagi ya sahabat-sahabat. Insya Allah habis mau puasa, kalau boleh, kalau nggak boleh ya habis lebaran nanti, masih 1 tahun lagi ya sahabat. Ini kan aku habis bulan ini kan udah puasa, jadi insya Allah nanti kalau 1 tahun lagi mau puasa, kalau boleh, kalau nggak boleh ya habis lebaran insya Allah. Kasihan anakku Rina, sahabat-sahabat, kasihan, aku pengen nungguin, pengen nemeni ya, kalau siang kalau malam aku pengen bersamanya. Dia ikut bersama saya itu dari kecil, menjalani nasib yang sama bareng-bareng Rina ya. Susah seneng aku sama Rina, dimanapun berada, dimanapun saya pergi aku ajak. Walau ke sawah saya ngasih, nganter sarapan, nganter makan, aku gendong sahabat, gendong belakang, tangan kiri bawa makanan, bawa kopi.
jalannya naik turun. Jadi kemanapun aja saya bawa, nggak pernah saya tinggal. Tapi misalnya keadaannya baik, agak sehat gitu ya, udah bangun aku bilangin, ibu mau ngirim, mau nganter makanan, ngomong gini-gini, nggak boleh keluar, cuma di dalam rumah aku, tapi cepet-cepet aku taruh, aku langsung pergi gitu. Nanti kalau sahabat-sahabat pengen tahu ya, biar dibikinin video dari rumah dikirim ke sini, bisa aku labkan ya, supaya sahabat dapat tahu keadaannya Rina anakku ya sahabat. Ya sebenarnya seandainya normal ya udah, temennya udah punya anak 2, udah anaknya 3 ya, udah umur. Karena keadaannya nggak begitu sehat, apalagi sekarang kurus sahabat-sahabat, kurus banget. Dulu waktu kecil juga ya kurus badannya, tangannya itu, kakinya itu kayak nggak ada dagingnya, jadi kelihatan panjang-panjang itu tangan kaki. Tapi terus ada yang bilangin katanya nanti kalau udah mojo putri umur 12 tahun 13 tahun insya Allah bisa gemuk. Tapi ya nggak bisa kayak normal kayak teman-temannya gitu, tapi gemuk bisa jalan gitu. Tapi aku tinggal di sini lama sahabat-sahabat, gak tahu kenapa, tapi ya badannya kurus banget, tinggal tulang sama daging, tinggal tulang sama tulang. Tapi aku tungguin, aku cuti 6 bulannya agak mending, seger. Tapi nggak tahu aku balik lagi nih, nggak tahu. Tapi aku tanyakin sama menantu, katanya juga makannya ya enak, makannya ya lumayan ya, seneng banyak makannya. Mudah-mudahan ya dibarengi badannya seger, gemuk, normal kayak dulu-dulunya. Kalau ingat saya ini siang keselimur kerjaan cepet lupa ya sahabat. Tapi kalau waktunya tidur, waktunya saya ini mau tidur terus ingat Rina, itu susah saya tidur. Mau tidur saya susah, selalu ingat semuanya, ingat. Yang ada cuman kasihan ya sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan anakku Rina di rumah ini selamat waras sehat ya sahabat-sahabat. Saling tolong doain ya sahabat. Ngomongnya nggak teteh, dulunya bisa ngomong tapi itu agak jelas ya sahabat-sahabat, agak jelas karena gigi itu ada sini, ini dalam ini ada giginya atas bawah, walaupun depan itu keropos masih sedikit, walaupun belo tapi aku bisa nangkep agak jelas. Tapi selama saya tinggal lama giginya keropos tuh habis. Pulang ini udah nggak ada gigi sama sekali, masih satu di sini nih, masih satu ditunjukkan saya, katanya ini ibu yang buat aku buat makan, cuman satu. Kalau ingat itu saya juga kasihan sahabat-sahabat ya, selalu pengen pulang. Tapi biar gak apa-apa, saya tahan-tahan ya, makanya saya bikin video sahabat ya, biar saya ini ada hiburan, ada semangat, bikin semangat saya pertahanan 1 tahun lagi ya, biar megang uang. Makanya saya mohon bantunya sahabat ya, didukung supaya aku bisa live, sahabat-sahabat bisa tanya, bisa itu komen, saya bisa jawab bahasa komennya, bisa jawab apa pertanyaan sahabat saya, biar ngibur juga sama saya, ngibur ya sahabat saya supaya terhibur, kita saling menghibur, saling membantu, saling senang ya sahabat-sahabat.
Kalau seandainya saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pulang, mungkin saya nggak bisa menghindar sama suami. Karena apa? Setiap saya agak marah, dimantrain supaya saya ini nurut apa yang kemauan dia, nurut, nggak marah gitu. Makanya saya kadang-kadang pikiran itu gampang lupa sahabat, karena apa? Banyak mantra. Suami juga sering mantrain saya, apalagi dapat dulu-dulunya kena dari orang. Jadi berpikirnya gak bisa berpikir dengan sebaik-baik mungkin sahabat. Seandainya aku pulang 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun pulang, suami masih ada di rumah, aku gak bisa lepas dari dia karena dimantrai terus. Pulang dari Oman itu pernah saya gak mau keluar, apalagi keluar ke rumahnya tetangga atau orang tua. Mau ke depan rumah itu aja saya males, cuman di dalam rumah. Habis masak, ngerjain rumah, habis nyuci udah duduk di depan pintu, capek tidur. Bener sahabat. Tapi alhamdulillah ya saya pertahankan. Aku juga kasihan sama anak sebenarnya. Dulu itu anak saya yang kecil, dulu kan masih kecil sahabat, masih SMP. Juga kasihan, dia mengeluh gini-gini di telepon mengeluh, coba saya kasihan sahabat. Tapi saya pertahankan karena apa? Ya mungkin harus jalannya ini supaya aku bisa pisah sama suami, karena dia itu gak baik sahabat-sahabat. Gak baik, sifatnya keras. Sifatnya udah keras ditambah sama ilmu, jadi lebih keras. Aku gak seneng sama anak itu. Kalau ngomong itu anggar asal ngomong, gak dipikir gimana anak masih kecil. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat, mungkin di sini saya mungkin 8 tahun, mungkin 7 tahun. Dia mungkin 6 tahun. Aku di sini 6 tahun, 5 tahun dia keluar dari rumah, pergi. Terus mungkin 7 tahun, 8 tahun dia itu nikah. Ya alhamdulillah ya. Berarti pikirannya mentresnani orang lain. Jadi udah mudah-mudahan bisa lupa sama saya. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Itu langsung mau cari surat, kan harus cari surat ya, surat duda ya. Pergi ke Pamong di tempat saya. Kalau Pamong tempat saya emang tahu ya sahabat-sahabat, apa yang saya jalani, apa yang saya itu alami, semuanya tahu. Walaupun di kampung saya, kampung sebelah itu semuanya udah tahu orang-orang itu. Tapi karena mungkin dikasih uang ya, uang itu mungkin juga uang dari saya, ngakali saya, uang saya. Kebun dijual, aku yang beli, aku jual sawah 2 tahun, gak tahu 3 tahun, gak tahu 4 tahun, lupa saya. Aku beliin itu kebun ya mungkin 8 meter, musuh 16 mungkin, kalau enggak 7 meter. Aku tinggal kerja di sini, dijual. Itu kebun aku beli, dijual. Gak tahu uangnya dititipnya ke orang lain, apa nggak tahu saya sahabat-sahabat. Terus itu yang nanda tangani anak saya. Orang itu mainnya main mantra ya, apalagi anak masih kecil, masih dulu itu mungkin masih udah SMA, mungkin udah SMA. Ditanda tangani anak saya, ya bisa. Aku nggak ada di rumah, tidak ada anak tangan, bisa anak saya nanda tangani. Tapi alasannya ya gitu, mungkin karena waktu aku ngambil surat janda itu, orang apa ya, kalau di kita itu pengadilan
ngomongnya gini, itu laporan pengaduan suami ibu yang dulu itu sama kenyataan ibu itu kayaknya nggak sama. Mungkin dia mengadu secara bohong itu mungkin karena seperti dapat surat cerai, ngomong gitu. Kalau sekarang aku lihat keadaannya ibu, aku nggak percaya semua itu aduan suaminya ibu dulu. Aku nggak percaya karena sekarang aku tahu langsung kepada ibu ngomong gitu. Tapi ibu ikhlas kan? Ya ikhlas, memang udah dulu, dari dulu itu saya udah nggak senang, aku suruh pergi, kesuruh cari perempuan yang lain, tapi dianya nggak mau, saya mau gitu. Aku percaya sama ibu ngomongnya gitu. Langsung itu cuman bayar juga murah, 17.000 bayarnya, ngambil surat cerai itu. Ya, alhamdulillah sahabat-sahabat ya, aku lepas dari penderitaan batin, sakitnya hati. Laki-laki nggak tahu diri, gimana ngakali doangnya perempuan itu apa aja, semua itu ngomong 10, ngomong 20, ngomong 30 sahabat, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas, biarin, nanti Allah Ta'ala yang ganti ya sahabat-sahabat. Insya Allah udah diganti sama Allah Ta'ala melalui usaha saya ya sahabat, nggak apa-apa. Kalau sedikit aku ulangi ngomong, bablas kebuka semua masa lalu kita ya, malah masa lalu saya ya sahabat ya. Maaf ya sahabat, cerita aku yang nggak baik ya, supaya bercontoh sahabat-sahabat semua ya, jangan sampai ngalami seperti saya. Harus sahabat-sahabat yang di sana yang belum nikah, yang masih muda-muda, terutama harus pinter cari pengalaman yang dulu ya, cari sisian yang benar, yang baik. Jangan sampai maunya itu karena diguna-guna sahabat ya, bener, jangan sampai. Ya gimana lagi ya sahabat-sahabat semua, itu mungkin saya ini tinggal menjalankan, mungkin semua itu udah dari Allah Ta'ala, kalau saya udah harus menjalani kayak gitu. Kalau masalah menjalani nasib hidup, mungkin saya juga bisa sabar ya, sabar, tabah, nerimo. Karena sakit hati itu karena apa ya? Sakit hati karena maunya, karena bukan dari hati saya, maunya dari diguna-guna ya sahabat. Bisa ngambil tapi nggak bisa nyukupi. Ya sahabat-sahabat, maafkan ya, saya cerita yang nggak baik. Bukannya saya cerita apa yang membuka hati saya, rahasia saya, enggak. Saya itu cuma ngasih tahu supaya sahabat itu jangan sampai mengalami seperti saya, supaya hati-hati milih calon suami ya sahabat. Harus dinilai dulu, jangan cepet-cepet nikah. Orang gimana bisa dikatakan apa ya, saya ini kayak golek, dimainkan kayak seperti wayang, dimainkan oleh dalang ya sahabat. Semuanya saya ini sebelum saya itu menikah lagi itu kayaknya diatur, diikuti, dipantau. Kalau saya mau melewati jalan yang baik ya, tempat yang tepat buat saya, orang yang tepat buat saya, yang orang yang baik, kayaknya gak rela. Jadi saya didorong, diarahkan ke sama orang yang tidak baik. Tapi ya gak apa-apa ya sahabat,
saya terima, sudah saya jalani ya sahabat-sahabat. Semua itu yang ngatur, yang tahu cuma Allah Ta'ala. Tapi dia udah gak ada, udah meninggal. Mungkin ada 5 tahun, 6 tahun, gak tahu 4 tahun. Sakit, gak bisa kemana-mana. Terus akhirnya meninggal. 1 tahun dia meninggal, aku mau pulang tapi gak jadi. Gak jadi, karena majikan sakit. Mau pulang lagi, mungkin tinggal nunggu berapa bulan datang corona, gak jadi lagi. Suruh nambah 1 tahun lagi sama majikan. Corona sampai berapa bulan tuh corona itu. Gak tahu pulang saya mungkin tahun 2000 ya. 20 tahun 20 saya pulang ya. Sampai ke sini tahun 2004, Januari 24. Apa itu namanya? Gak apa-apa ya sahabat-sahabat, diterima. Udah saya jalani pahit getirnya hidup. Alhamdulillah, insya Allah nanti setelah pulang aku dari sini nyampe ke rumah, insya Allah aku bisa hidup bahagia di tengah-tengah keluargaku, tengah-tengah anak-anak, cucu-cucu ya sahabat. Doain ya sahabat. Ya, dulunya itu habis saya dicerai itu mau pulang, tapi pikiran saya sahabat, kalau aku masih muda pasti ada yang lamar. Pada saya ini udah gak seneng, udah gak mau nikah. Aku seneng pengen hidup bersama anak-anak, cucu-cucu ya. Udah terima. Makanya saya nambah-nambah karena apa? Biar udah kelihatan tua. Kalau tua kan ada alasannya, aku gak mau nikah karena apa? Udah tua. Bukannya gak mau orangnya, tapi saya udah tua, gak mau. Udah gak seneng nikah gitu. Bener sahabat. Kalau seandainya saya pulang, mungkin dicerai, di sini mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu aku pulang mungkin ya. Kalau ada yang lamar gimana jawab saya? Kalau saya ngomong gak mau, dikira saya ini nolak ya. Disombong, nolak gitu. Saya gak mau digituin sahabat-sahabat ya. Saya gak mau digituin, dibilang sombong, gak mau. Memang saya udah memutuskan, udah gak mau nikah. Jadi sakit hati saya, udah hati sakit, udah tertutup pintu hati ini, udah gak mau terima laki-laki. Sebenarnya sahabat-sahabat, itu firasat dalam hati saya, dalam mimpi ya. Seandainya pulang, di sini aku pulang 5 tahun, 6 tahun mungkin ya. Misalnya ada yang melamar, mungkin orang yang mapan ya. Karena firasatnya itu bagus. Tapi saya tetap gak mau pulang dulu. Saya tahan, saya pertahankan. Ya sudah, mungkin harus begini saya ya. Mungkin enak sendiri. Gak banyak pikiran, gak nambah beban pikiran. Udah menghadapi anak, menghadapi suami, sama anak sama bapak, bukan bapak asli, bapak tiri ya. Kasihan anak walaupun udah besar. Mending aja enak sendiri ya, sama anak cucu, gak punya beban pikiran yang berat. Ya sahabat-sahabat, ngomongnya gak ada faedahnya ya. Ya mudah-mudahan ada faedahnya buat sahabat-sahabat ya. Supaya bisa menilai, bisa apa namanya itu, buat pengalaman ya. Mungkin yang gak baik, gak bagus dibuang, kata-kata saya ya. Kalau ada manfaatnya dipakai, diambil yang baik ya sahabat-sahabat. Yang gak baik dibuang,
Dan kalau ada salah dan kata saya yang gak baik, yang gak bener ya sahabat, saya minta beribu maaf. Mohon beribu maaf, dimaafkan ya sahabat. Memang orang ini, orang saya ini orang gak berpengalaman, gak berpendidikan ya sahabat. Ya biasa saja ya, itu namanya apa ya, orang kurang pengalaman ya, gak berpendidikan. Pasti aja ada yang omongan saya nggak ada disenangi orang ya, ada yang nggak disukai orang ya, pasti ada. Tapi saya mohon maaf, saya yang mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak baik, ada kata-kata saya yang nggak benar, saya mohon maaf ya. Yang nggak benar dibuang, yang ambil yang baik, yang ada manfaat, ada gunanya ya sahabat-sahabat. Dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang melihat saya, melihat video saya banyak beribu terima kasih. Dan semua yang menonton saya doain semua pada selamat waras sehat, dilindungi, diayomi sama Allah Ta'ala, dijauhkan dari bahaya, dekat selamat waras, dekat rezeki ya, dimudahkan semua segala urusannya. Dan saya juga didoain ya sahabat, dibantu, didukung ya sahabat. Saya mohon di share yang sebanyak-banyaknya, di share, like, comment, and subscribe ya sahabat. Saya mohon atas bantuan sahabat-sahabat, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Sekarang sudah cukup saya ngobrol sama sahabat-sahabat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.